Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas materi terakhir di kimia. Itu ada 2 bagian. Sebenarnya masih di bab makromolekul ya. Babnya masih sama makromolekul. Karena ada 4 subbab yang ada di makromolekul itu. Yang pertama ada protein, sudah kita bahas protein. Pertama adalah polimer yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Kemudian ada karbohidrat. Dan yang materi ketiga, keempat tentang makromolekul adalah masalah protein dan lipid. Karbohidrat, protein, dan lipid itu masuk di biomolekul karena berhubungan dengan biologi dan ada di tubuh makhluk hidup. Gitu ya. Langsung aja anak untuk hari ini kita belajar protein. Lipid itu apa, Mister Lipid? Lipid itu lemak dan minyak. Nah, nanti kita detailkan setelah ini. Protein seolah Nana nggak asing ya, karena protein adalah salah satu komponen di dalam makanan kita. Kalau tidak mengandung protein berarti tidak mantap gitu. Biasanya protein itu yang kita konsumsi dari hewani yang paling banyak. Telur, ayam, ikan gitu ya. Tapi kadang-kadang juga kita juga mengkonsumsi apa itu? Protein yang berasal dari nabati, dari tumbuhan. Kacang-kacangan, biji-bijian itu banyak sekali mengandung protein. Nah, kalau dari sumbernya, insya Allah anak sudah sangat paham, sudah sangat tahu waktu mempelajari di bab biologi. Nah, sudah saya singgung tadi ya, untuk protein sumbernya sangat banyak, boleh dari nabati, juga boleh dari hewani. Kemudian untuk protein di dalam tubuh itu punya peranan anak-anak ya. Setidaknya ada 4 ini, peranan protein dalam tubuh kita. Yang pertama adalah untuk mengganti jaringan tubuh yang rusak. Misalkan ada sel tubuh kita yang rusak, yang berperan mengganti adalah protein. Misalnya habis kena pisau, agar tumbuh menjadi sesuatu yang baru lagi, normal lagi, itu ada peranan dari protein. Kemudian juga untuk memperoleh energi. Kalau di energi kan ada karbohidrat, ada lemak, ada protein. Yang kebutuhan energi paling rendah itu bisa dipenuhi dari protein. Kemudian mengatur metabolisme tubuh. Ini berhubungan dengan enzim yang ada di dalam tubuh kita. Karena untuk mencerna makanan yang kita konsumsi itu diperlukan berbagai macam enzim. Nah, enzim itu adalah contoh dari protein. Ada juga yang berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh, antibodi. Antibodi itu juga merupakan protein. Jadi, sangat penting kita mengenal protein itu apa. Nah, sekarang yang kita bahas adalah tinjauan protein dari kimianya ya, tidak dari biologinya. Kalau dari biologi, ya insya Allah sudah dibahas sama guru biologi terkait dengan sintesis dan sebagainya. Tapi kalau sekarang kita belajar dari kimianya berhubungan dengan struktur dasarnya. Secara teoritis anak-anak, protein itu seperti ini. Protein adalah semacam polimer yang terbentuk akibat penggabungan monomer, minimal 2 monomer. Dan monomernya itu disebut sebagai asam amino. Jadi kalau ada 2 saja asam amino bergabung melalui ikatan kondensasi, pembentukannya itu sudah termasuk jenis protein. Saya ulangi ya, 2 asam amino bergabung membentuk ikatan itu sudah termasuk jenis protein. Nah, ikatannya termasuk polimerisasi kondensasi karena tidak terjadi pemutusan ikatan rangkap. Kita ngambil contoh ini. Ini adalah asam amino yang pertama, ini asam amino yang kedua. Punya gugus COOH yang bersifat asam, punya gugus NH2 yang bersifat basa. OH dari molekul kiri dan H dari molekul kanan itu bergabung membentuk air. Kalau ini berikatan, berarti katanya di sini ada C berikatan dengan N. Jadinya ini C dengan N. C-nya dari sini ya.
Nah ini N-nya dari sini. Karena OH dan H diambil. Jadinya ini kalau digabung. Nah, ikatan C dan N antar satu asam amino dengan asam amino yang lain itu dikenal sebagai ikatan peptida. Dikenal sebagai ikatan peptida, yaitu CO dan NH ini. Diingat-ingat ya, ini sering keluar di ujian, baik di ulangan harian, semesteran, maupun di UTBK. Yang sering ditanyakan adalah ikatan peptida ini. Nah, ikatan peptida inilah yang menyebabkan protein dikenal sebagai polipeptida karena gabungan dari berbagai asam amino yang terbentuk dari ikatan peptida. Nah, sekarang apa asam amino itu sendiri, anak-anak? Asam amino itu seperti ini struktur dasarnya. Ada atom C, ini ya. Terus mengikat gugus karboksil. Ini, gugus karboksil, mengikat gugus amino. Ketutup ya, ketutup gambar ini. Sebentar tak gesernya. Nah ini, ada gugus amino, ada atom hidrogen, dan rantai samping. Jadi ada 4 gugus yang diikat oleh atom C ini. Ada gugus karboksil bersifat asam, ada gugus amino yang bersifat basa, ada atom hidrogen dan rantai samping. Karena dia memiliki 2 gugus, anak-anak, ada gugus asam dan basa, asam amino ini kadang memiliki sifat yang disebut sebagai amfoter, yaitu bisa bersifat sebagai asam, bisa bersifat sebagai basa. Kapan itu terjadi? Saat terjadi perbedaan pH lingkungan. Dalam pH yang rendah, dia bertindak sebagai kation. Dalam pH yang tinggi, dia bertindak sebagai basa. Karena bisa membentuk 2 ion ini, ada ion positif dan negatif dalam kondisi yang netral ya, asam amino disebut sebagai zwitter ion. Ada gugus asam dan basa, menyebabkan dia bersifat amfoter, ada muatan positif dan negatif, dia bertindak sebagai zwitter ion. Itu adalah keistimewaan yang terjadi pada asam amino. Nah, sampai struktur asam amino dulu ada pertanyaan. Silakan kalau ada. Pengenalannya dulu ini. Silakan. Nggak ada? Diingat-ingat ya, struktur dasar asam aminonya ini. Karena ini sangat penting. Kalau sudah, Nana, asam amino itu ada 2 kalau dikelompokkan. Ada asam amino esensial dan non-esensial. Apa perbedaannya kalau ditinjau dari biologi? Yang esensial adalah asam amino yang bagaimana? Kalau ini anak-anak, yang non-esensial. Kalau yang ini tidak dapat diproduksi oleh tubuh gitu ya, disebut sebagai non-esensial. Kalau esensial itu bisa dihasilkan di dalam tubuh. Bagaimana untuk mencukupi kebutuhannya? Ini ditunjang dari makanan yang kita konsumsi. Ada asam amino disebut sebagai valin, fenilalanin hingga sampai tirosin. Bagaimana strukturnya? Strukturnya seperti ini anak-anak. Banyak ya. Glisin adalah asam amino yang paling sederhana. Punya C, punya gugus asam, punya NH2. Ada H, ada H. Kalau ada H dan H jejer, ini atom C-nya adalah atom C akiral. Kalau akiral berarti dia bersifat tidak optik aktif. Ini adalah satu-satunya asam amino yang bersifat bukan optik aktif karena C-nya akiral. Sedangkan sisanya asam amino yang lain itu semuanya adalah asam amino optik aktif karena memiliki atom C chiral. Kita coba lihat ini ya. Ini C, mengikat H, mengikat COOH, mengikat NH2. Rantai sampingnya CH3. Gugus ini berbeda. Makanya disebut sebagai atom C chiral. Ini sama,
ini sama, sama, semuanya sama. Yang tidak kiral itu hanyalah glisin, karena termasuk asam amino yang paling sederhana. Pengelompokan ini anak-anak ada dasarnya. Kelompok yang ini adalah asam amino nonpolar karena memiliki gugus alifatik atau rantai atom karbon. Ini rantai karbon, rantai karbon, rantai karbon, semuanya rantai karbon. Kalau yang ini termasuk asam amino aromatik karena di dalamnya memiliki cincin benzena. Ada fenilalanin, ada tirosin, ada triptofan. Kemudian ada yang memiliki ion positif. Ini ya, ada lisin, ada arginin, ada histidin. Ada yang memiliki gugus polar, misalkan serin karena punya gugus OH, ada treonin, ada cysteine, dan sebagainya, sampai di bagian glutamin. Kemudian ada yang memiliki muatan negatif, misalnya aspartat. Jadi ini adalah 20 jenis asam amino yang dikenal saat ini, yang dikelompokkan menjadi esensial dan esensial, kemudian berdasarkan rantai sampingnya. Begitu. Apakah harus hafal anak-anak strukturnya ini? Tidak. Untuk sementara kita tidak harus hafal dulu. Kalau sudah masuk di perguruan tinggi, anak-anak masuk di kedokteran atau apa harus tahu. Alanin strukturnya kayak apa harus langsung tahu. Kalau sekarang belum dulu. Ini ya asam amino ya. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Belum. Kalau belum ada, tadi di awal sudah saya sampaikan anak ya, minimal ada 2 asam amino berikatan itu bisa membentuk protein. Nah sekarang protein itu strukturnya seperti apa? Itu yang kita harus ketahui. Ternyata protein itu memiliki 4 struktur. Ini disebut sebagai struktur primer. Apa struktur primer itu? Yaitu saat membentuk rantai asam amino. Asam amino 1, asam amino 2 membentuk rantai, berikatan melalui ikatan polimerisasi kondensasi, dan ada ikatan peptidanya, itu adalah struktur primer. Satu benang, kalau di biologi nyebutnya satu benang, itu disebut sebagai struktur protein primer. Namun kalau ada satu benang dan benang lain bergabung, ada ikatan hidrogen di dalamnya, sehingga membentuk pilin atau ulir yang bisa ditekuk-tekuk, misalnya dalam DNA, ini disebut sebagai struktur sekunder. Kalau struktur sekunder 1 dengan struktur sekunder kedua bergabung, itu bisa menghasilkan struktur tersier. Jika ada beberapa ini bergabung, bisa membentuk struktur kuartener yang cenderung dikenal sebagai protein keseluruhan itu. Jadi protein yang kita kenal, misalkan kayak enzim dan sebagainya, hemoglobin dan sebagainya, itu sebagai struktur kuartener. Kalau ini belum begitu banyak berfungsi ya di dalam tubuh, ini juga belum banyak berfungsi. Yang paling banyak berfungsi adalah yang dalam bentuk struktur kuartener. Tadi sudah saya sempat singgung, ada beberapa protein penting dalam tubuh kita. Misalnya ini, hemoglobin di dalam sel darah merah. Mengapa darah manusia itu berwarna merah? Sedangkan beberapa hewan lain ada yang sampai berwarna biru. Ternyata yang mempengaruhi itu di sini anak-anak, yaitu atom pusat atau logam yang ada di darahnya itu. Besi itu cenderung berwarna merah. Makanya kalau hewan atau manusia cenderung berwarna merah darahnya karena sebagian besar di dalam proteinnya mengandung ion Fe. Tapi untuk hewan yang di laut itu bisa berwarna biru. Misalkan ada kepiting tapal kuda namanya ya, yang darahnya sangat mahal, itu berwarna biru karena di dalamnya bukan Fe isinya, tapi Cu. C itu berwarna biru. Lah untuk apa darah kepiting tapal kuda yang berwarna biru itu digunakan untuk awal pembuatan vaksin di seluruh dunia. Itu harganya mahal, 1 liter sampai 850 juta harganya. Mari saya cari informasinya begitu. Jadi kalau anak-anak tinggal di dekat laut,
bisa mendapatkan kepiting tapal kuda luar biasa. Cepat kaya mendadak itu ya. Karena 1 liter itu harganya mencapai 850 juta. Nah, ini adalah struktur darah yang ada hemoglobinnya. Karena hemoglobin itu juga termasuk salah satu jenis protein. Nah, bagaimana anak-anak proses darah itu mengikat oksigen? Ada di sini. Ini kan digambar datar gitu ya, kita nggak kelihatan. Kalau digambar secara 3 dimensi bentuknya seperti ini. Saya ulangi ya, jadinya begini. Jadi ada Fe, ada N ini ada struktur dari mioglobinnya. Kalau ada oksigen, oksigennya itu terikat langsung di atom Fe. Karena oksigen di sini masih memiliki 4 elektron bebas. Yang 2 elektron bebas dipakai berikatan kovalen koordinasi dengan atom Fe, membentuk kompleks di sini. Yang disebut sebagai kompleks oksimioglobin. Nyebutnya begitu. Nah, Fe dan O ini ikatannya sangat kuat, sehingga bisa menarik molekul oksigen ikut di peredaran darah. Seandainya di lingkungan kita jumlah oksigennya terbatas dan di situ ada gas karbon monoksida yang cenderung terikat di hemoglobin ini bukan oksigen anak-anak, tapi cenderung karbon monoksida. Karena karbon monoksida itu lebih reaktif daripada oksigen. Karena ada struktur kayak mirip radikalnya gitu. Artinya, kalau kita ada di ruangan itu ada karbon monoksida, sebelum karbon monoksida itu habis di ruangan itu, hemoglobin cenderung berikatan dengan CO daripada oksigen. Sehingga tubuh kita menjadi lemas akibat kekurangan oksigen. Bagaimana transfer oksigen terjadi? Ini ada gambarnya. Ini di tubuh, ini di dalam paru-paru kita gitu ya. Ada proses difusi, yaitu perpindahan oksigen dan karbon dioksida dari dalam sel darah menuju luar sel darah, anak-anak. Jadi gambarnya luar biasa ya, kalau ini dibahas dari segi biologinya. Kalau di sel yang lain, bukan di alveolus, karbon dioksida itu masuk ke kapiler darah, vena ya, namanya vena. Kemudian di dalam vena ini ada transfernya. CO2 masuk ke dalam keping darah, sedangkan oksigennya dilepas menuju sel. Kalau di dalam paru-paru berbeda. Karbon dioksida yang ikut darah itu dimasukkan ke dalam paru-paru, sedangkan oksigennya diikat, dimasukkan ke dalam sel darah. Ini ada di kapiler, ini ada di vena. Jadi anak-anak kalau mau di kedokteran atau apa harus memulai paham materi ini. Bagaimana transfer oksigen yang terjadi di pembuluh darah. Nah, transfernya ini sangat dibantu oleh hemoglobin tadi, yaitu protein yang ada di dalam tubuh kita. Ini salah satu protein penting dalam tubuh kita ya, yang membantu proses peredaran darah. Ada satu lagi anak-anak protein yang penting, yaitu masalah DNA. Anak-anak harus tahu ini. DNA manusia itu kan ada di dalam sel. Di dalam sel itu ada inti sel, terus di situ ada kromosom. Di dalam kromosom jika ditarik itu ada yang disebut sebagai benang kromatid. Di dalam benang kromatid itu ada dua benang DNA ini yang dikenal sebagai double helix itu ya, yang merupakan struktur dari protein sekunder. Anak-anak mungkin baru tahu ini ya, terkait dengan panjang DNA manusia, itu ternyata kalau tubuh kita, seluruh selnya diambil benang DNA-nya, itu panjangnya adalah 6,2 miliar kilometer. Kalau dihitung jaraknya, itu setara dengan 41 kali jarak bumi ke matahari. Itu panjangnya benang DNA di dalam tubuh kita. Tapi kenapa DNA yang sepanjang ini, benang DNA yang sepanjang ini,
itu bisa disimpan di dalam tubuh sekecil Mas Bram misalnya. Terus tubuh sekecil Mas Fawaid misalnya. Itu ternyata alasannya di sini anak-anak, yaitu benang-benang itu bisa ditekuk akibat adanya ikatan hidrogen antara satu basa nitrogen dengan basa nitrogen yang lain. Kemarin sudah sempat kita singgung ya, bahwa di dalam DNA itu ada 3 monomernya, yaitu ada fosfat, ada gula pentosa, dan asam. Ini, itu yang bisa membentuk ikatan hidrogen ada di sini. Bisa ditekuk-tekuk menjadi lebih kecil, makanya bisa ditempatkan di dalam tubuh manusia yang relatif kecil ini. Padahal kalau diolor atau ditarik panjangnya sampai 41 kali jarak bumi ke matahari. Begitu panjangnya benang DNA manusia itu. Dan juga kemarin sudah saya disampaikan di kelas 10, itu penting kalau di kelas 10 ya, bahwa ayat Al-Quran itu anak-anak ternyata disimpan di dalam DNA manusia itu. Membuktikannya gimana? Pasti anak-anak mengalami semua yang beragama Islam ya. Kalau mendengar bacaan Al-Quran, tiba-tiba tubuh kita merinding. Pernah nggak ngalami kayak begitu? Bulu tangan berdiri semua gitu kalau pas mendengarkan bacaan Al-Quran. Itu ternyata ada resonansi antara Al-Quran yang disimpan di dalam DNA tubuh kita dengan yang kita dengar. Ada resonansi, ada getaran, ada gerakan. Makanya tubuh kita merasakan merinding. Ini percobaan yang dilakukan oleh orang-orang di Amerika. Banyak sekali ilmuwan Muslim di sana, ilmuwan di sana yang berganti agama menjadi Muslim gara-gara meneliti keajaiban DNA manusia. Kalau ingin lebih detail, nanti di perkuliahan akan dibahas sama dosennya ya. Mengapa panjangnya begini, kenapa begini, tentang DNA manusia itu. Makanya kalau ngambil kedokteran itu sangat luar biasa untuk mengenal Tuhan di sana. Gitu. Oke ya, ini terkait dengan DNA manusia. Selanjutnya anak-anak, yaitu bagaimana cara mengenali protein. Ada 4 uji yang biasa kita lakukan kalau di lab itu. Ada uji Biuret, ada uji Milon, ada uji santoproteat, dan uji timbal asetat. Uji Biuret itu ada tembaga sulfat di dalam basa kuat anak-anak ya. Kalau Milon itu ada raksa nitrat di dalam asam nitrat. Kalau santoproteat itu ada asam nitrat yang dipanaskan. Sedangkan timbal asetat berarti menggunakan senyawa timbal asetat. Semua protein kalau dengan Biuret warnanya ini. Warnanya ungu. Ungunya bagus gitu ya. Kalau semua protein diuji dengan Milon, warnanya ini ada endapan yang berwarna merah. Endapan merah itu adalah dari raksa ini. Jadi raksana yang mengendap. Kalau santoproteat, itu akan memberikan warna kuning atau jingga. Itu yang didapatkan jika protein diuji menggunakan reagen santoproteat. Kalau timbal asetat itu berwarna hitam, membentuk timbal sulfida. Yang hitam ini timbal sulfida. Ini untuk mendeteksi ikatan peptida semua protein. Jadi kalau mendeteksi makanan mengandung protein atau tidak, kita bisa menggunakan Biuret atau Milon. Ini spesifik. Kalau santoproteat itu hanya digunakan untuk mendeteksi keberadaan cincin benzena pada asam amino. Jadi kita mencari asam amino yang memiliki benzena, yang aromatik tadi loh ya. Kita cari di sana. Pada telur itu ada triptofannya. Triptofan itu memiliki cincin benzena. Kalau timbal asetat untuk mendeteksi keberadaan atom belerang di dalam asam amino. Misalnya ada metionin. Metionin itu juga mengandung belerang. Jika direaksikan dengan timbal asetat akan menghasilkan warna hitam itu dari timbal sulfida.
Diingat-ingat ya, uji ini ada 4, ada biuret, ada amilon, santoprotea, dan timbal asetat. 2 ini untuk deteksi semua ikatan peptida pada protein. Ini spesifik untuk asam amino dengan benzena. Ini spesifik untuk asam amino yang mengandung belerang. Selesai untuk protein. Ada pertanyaan anak-anak? Silahkan. Mister, mau tanya. Ya. Itu yang cincin benzena itu kok bisa ada 2 misalnya hasil reaksinya? Ini tergantung konsentrasinya, Mas. Kalau bahan yang kita uji rodok pekat, itu hasilnya yang ini, yang berwarna jingga. Tapi kalau konsentrasi relatif lebih kecil, menghasilkan warna yang lebih muda. Gitu. Jadi tergantung konsentrasi jumlah asam aminonya di situ. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Makasih, Mister. Ya, sama-sama. Silakan ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada, kita masuk di sini anak-anak. Terakhir ini ya, masalah lemak dan minyak. Lemak dan minyak itu cenderung disebut sebagai lipid. Kalau orang kimia nyebutnya adalah lipid. Di dalam lipid itu dipecah menjadi lemak dan minyak. Apa yang membedakan antara lemak dan minyak, anak-anak? Hanya wujudnya saja ya. Kalau lemak itu cenderung berwujud padat, kalau minyak itu cenderung berwujud cair. Lah sumbernya dari mana? Kalau minyak kan bisa dari minyak sawit, minyak kelapa dan sebagainya, atau minyak dari biji-bijian yang lain. Kalau lemak dari buah ini misalkan, dari buah alpukat, ada daging dan sebagainya. Ini adalah sumber-sumber terkait dengan lemak dan minyak. Ini anak-anak ya, lipid kan ada 2, ada lemak dan minyak. Itu berfungsi sebagai penyusun tumbuhan dan hewan. Sifatnya non-polar sehingga tidak larut di dalam air, tapi larut di dalam senyawa organik yang bersifat non-polar seperti alkohol atau ether. Lemak dan minyak itu punya kesamaan, yaitu merupakan senyawa ester. Ingat-ingat ya, lemak dan minyak adalah senyawa ester. Dari apa? Dari gliserol. Gliserol ini adalah alkohol. Jika ketemu dengan asam lemak rantai panjang, bisa membentuk lemak dan minyak. Terus mempunyai struktur organik dasar yang sama. Berarti struktur dasarnya itu sama. Perbedaannya wujud zatnya. Terus kalau lemak itu memiliki asam lemak tak jenuh, berarti ikatan rangkapnya lebih sedikit. Kalau minyak, ikatan rangkapnya itu lebih banyak. Contohnya ini mentega, terus minyak dari lemak dari coklat itu ya. Kalau ini contohnya dari jagung, minyak zaitun yang sering kita gunakan, juga minyak kelapa, minyak ikan dan sebagainya itu. Dari strukturnya ini anak-anak ya, ini adalah struktur dari asam lemak penyusun lemak dan minyak. Asam lemak itu apa sih? Yaitu asam karboksilat yang jumlah atom C-nya panjang. Paling tidak itu ada 12 atom karbon, baru dia membentuk asam lemak. Dia memiliki 2 gugus, ada gugus karboksilat di atas yang bersifat polar, yang warna merah ini ya, ini namanya gugus karboksilat. Sedangkan yang hitam ini itu adalah rantai karbon. Ada gugus karboksilat, ada gugus karbon. Gugus karboksilatnya bersifat polar, sedangkan ekornya ini disebut sebagai ekor, itu bersifat non-polar. Jika rantai karbonnya ini tidak ada ikatan rangkap, itu disebut asam lemak jenuh. Tetapi kalau punya ikatan rangkap, itu dikenal sebagai asam lemak tak jenuh. Anak-anak kenal omega dan sebagainya, ada omega 3, omega 6, omega 9, itu adalah contoh-contoh asam lemak yang tidak jenuh. Nanti kita bahas terkait dengan itu. Nah ini, pembentukan asam lemak anak-anak ya. Pembentukan lemak dan minyak maksudnya. Nah pembentukannya itu adalah reaksi esterifikasi antara gliserol. Gliserol itu adalah senyawa karbon polialkohol. Alkoholnya ada 3. 1,
2, 3. Jumlah C-nya juga 3, 1, 2, 3. Jika ada 3 atom karbon, masing-masing punya gugus OH, itu dikenal sebagai gliserol. Terus kalau dia berikatan dengan asam karboksilat rantai panjang yang disebut sebagai asam lemak, fatty acid itu asam lemak, jumlahnya 3, boleh sama atau beda. Ini punya gugus asam ya. COOH ini gugus asam. Dia berikatan dengan OH berarti membentuk ester, terbentuklah gliserida. Karena jumlahnya ada 3, dikenal sebagai triglycerida. Jadi ini adalah struktur dasar dari lemak. Ini gliserol, ini asam lemak, yang ini lemaknya. Dan membebaskan 3 molekul air. Baik lemak maupun minyak, struktur dasarnya itu ini sama anak-anak. Yang membedakan adalah panjangnya ini. Panjangnya asam lemak penyusunnya ini. Kalau asam lemaknya berbeda, sifat yang dihasilkan juga akan berbeda. Di sini C-nya 12, di sini 13, di sini 13. Sebutan lemaknya atau minyaknya juga berbeda. Ini kalau dari segi struktur, kalau dari segi molekuler ini. Ini gliserol, ini 3 asam lemak, membentuklah triglycerida dan membebaskan molekul air. Itu adalah reaksi pembentukan lemak dan minyak melalui reaksi esterifikasi. Ada pertanyaan terkait dengan reaksi ini, silakan. Terlalu mudah ya, nggak usah ya. Nah sekarang ini asam lemak. Asam lemak itu jumlahnya ada banyak. Salah satunya asam laurat, asam miristat, asam palmitat, dan sebagainya itu ya. Ada asam palmitoleat, ini semua dihasilkan dari tumbuhan. Kebanyakan dari tumbuhan. Ada asam linolenat, ada asam oleat, dan asam linoleat ini adalah terkait dengan omega-omega itu anak-anak. Ada omega 3, ada omega 6, omega 9. Kita lihat strukturnya ya, omega ya. Ini dia. Omega 6, omega 3, omega 9. Omega 6 ada 2, ini dan ini. Linoleat, asam linoleat. Ngitungnya dari mana anak kok ketemu omega 6, 3 dan 9 itu? Ternyata dihitung dari ikatan rangkapnya. Ngitungnya dari ekor. Ini C pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketemu ikatan rangkap pertama di C ke-6. Disebut sebagai omega 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di C ke-6 ketemu rangkap disebut sebagai omega 6. Kalau ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Makanya dikenal sebagai omega 3. Anak-anak cari ya, EPA, DPA, DHA ini apa yang biasa ditambahkan di dalam susu anak. Boleh dicari nanti. Sedangkan asam oleat itu termasuk omega 9. Berarti ikatan ini adalah di C ke-9. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Makanya disebut sebagai omega 9. Begitu anak-anak ya. Terkait dengan sebutan omega 3, 6, dan 9 yang sering kita dengar di iklan susu, di iklan mentega, dan sebagainya. Selanjutnya, ini adalah salah satu lemak penting dalam tubuh kita yang dikenal sebagai fosfolipid. Pernah tahu ya? Yang ada di membran sel kita. Membran sel itu kompleks isinya, ada proteinnya, ada karbohidratnya, dan sebagainya. Dan salah satunya adalah ada lipidnya, lemaknya, lapisan lemak. Yang berfungsi apa? Sebagai tempat transfer makanan dari luar sel ke dalam sel itu. Gambarnya bagus ya, kompleks sekali. Nah, ini materi terakhir, bagian terakhir, yaitu reaksi pada lemak atau minyak anak-anak ada 3 yang harus kita ketahui. Ada hidrogenasi. Salah satunya adalah pembuatan
margarin. Ada minyak cair, dikasih hidrogen, terus terbentuk margarin. Mengapa begitu? Karena di sini ada ikatan rangkapnya, Nana. Dari ikatan rangkap diubah menjadi ikatan tunggal yang diputus dengan molekul hidrogen, disebut adisi hidrogenasi atau lebih dikenal sebagai reaksi hidrogenasi. Kemudian yang kedua ada reaksi penyabunan, berarti pembentukan sabun. Ini ada minyak atau lemak, jadi membuat sabun itu boleh dari minyak, boleh dari lemak, tergantung kebutuhan kita. Yang direaksikan dengan basa kuat. Ini bisa NaOH, bisa KOH. Kalau menggunakan NaOH akan terbentuk sabun keras. Karena ada atom Na-nya. Kalau diganti dengan KOH, membentuk sabun lunak yang layak untuk mandi itu. Kalau sabun keras biasanya dipakai untuk deterjen. Reaksinya bagaimana, Nana? Ini kan tadi disebut sebagai triasil gliserol. Kalau ketemu basa kuat, terbentuklah garam ini. Garam natrium gliserida. Dan menyisakan gliserol. Gliserolnya ini bisa kita manfaatkan untuk pelarut organik dan sebagainya. Jadi dari lemak, ketemu basa, terbentuk sabun, dan sisanya gliserol. Sabunnya itu berarti apa? Garam dari asam lemak rantai panjang. Bisa praktek ini kalau kita masuk online offline gitu ya, membentuk sabun. Kalau dulu di pelajaran KWU sama Bu Novita diajari bagaimana membuat sabun, baik sabun yang padat maupun sabun yang cair dengan memanfaatkan reaksi penyabunan pada lemak atau minyak. Minyak yang digunakan bisa minyak sawit, bisa minyak zaitun, atau minyak atsiri yang lain, itu bisa digunakan. Reaksi yang ketiga disebut sebagai reaksi hidrolisis, berarti reaksinya dengan molekul air. Kalau ada lemak atau minyak, direaksikan dengan air tentunya dicampur dengan pemanasan gitu dikit ya. Bisa juga dikasih dengan katalis yang lain, terbentuklah gliserol dan asam lemak. Kalau ini mengandung stearat, berarti menghasilkan asam stearat. Jadi tergantung panjang pendeknya asam amino yang terikat pada lemak atau asam lemak yang terikat pada minyak atau lemak di sini. Begitu anak-anak. Nah, selesai wes untuk untuk materi protein dan lipida. Ada pertanyaan silakan. Nggak ada. Alhamdulillah. Kalau nggak ada, berarti kita sudah selesai untuk seluruh materi. Oh iya, silakan. Esterifikasi itu apa misalnya? Esterifikasi itu pembentukan ester. Kayak tadi, kayak reaksi tadi loh Mas. Gliserol ketemu asam lemak, itu kan membentuk ester kan? Itu namanya reaksi esterifikasi. Jadi pembentukan minyak atau lemak itu sebenarnya adalah reaksi esterifikasi. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, insya Allah cukup pertemuan hari ini. Segera akses Google Classroom-nya, karena tugasnya sangat mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.